Halo semuanya, kami dari kelompok 8A akan menjelaskan tugas kelompok tutorial fisika teknik untuk materi Rotation of Rigid Body. Anggota kelompok dari kelompok 8A ini ada Khalid Rizky Ananta, M. Iqbal Reza Riandani, Maria Anastasia, Michael Hamonangan Sitorus, Muhammad Thorik Ahnaf, Muhammad Haidar Izudin, Raden M. Banendra Bagaskara, Rizky Junia Nugroho, Ruth Perdana Saragih, Sadan Syah Akbar, dan juga Sidki Aferus. Untuk kelompok kami mendapatkan soal sebagai berikut. Kemudian diminta untuk menentukan nilai-nilai parameter pada sistem di atas agar sistem dalam kondisi equilibrium. Kalau kita lihat di sini pada gambar ini terdapat sebuah batang yang menumpu pada sebuah segitiga di tengah ini. Kita misalkan titik tumpunya adalah titik A, kemudian di sebelah kanan ada beban C sebesar 80 Newton, kemudian beban B sebesar F. Jarak dari beban C ke pusat yaitu 6 meter, kemudian jarak dari beban B ke pusat yaitu sebesar 4 meter. Nah, ini untuk pemodelannya, agar bisa dilihat lebih jelas lagi. Untuk garis abu-abu ini kita misalkan sebagai batang tadi, kemudian FC ini adalah beban dari kotak C tadi yaitu sebesar 80 Newton. Kemudian 6 meter ini adalah jarak beban C ke titik pusat ke segitiga tadi ke titik A. Kemudian ada FD. FD ini adalah beban dari batang itu sendiri, yaitu jaraknya dari titik pusat ke titik pusat beban batang C ini masih belum diketahui. Kita misalkan dengan X. Kemudian ada sebuah gaya normal A karena berada uh, di titik A. Kita misalkan dengan normal A, arahnya ke atas, tegak lurus dengan batang. Kemudian di sini ada jarak 4 meter yaitu jarak beban B ke titik pusat benda, ke titik pusat sistem. Kemudian ada gaya ke bawah yaitu beban dari benda B tadi sebesar FB. Selanjutnya adalah mencari titik berat. Yang pertama, kita definisikan sebuah batang dengan lebar T dan panjang L. Selanjutnya kita definisikan density-nya, yaitu M per A, atau dalam kasus ini adalah M per LT, atau luas batang. Selanjutnya kita dapatkan dA, yaitu dx kali dy, dan dm adalah density kali dA, atau M per LT kali dx dy. Dengan persamaan untuk mencari titik berat, kita bisa mendapatkan persamaan xm sama dengan 1 per m integral x dm. Kita masukkan komponennya 1 per m 0, dengan batas 0 sampai t 0 dan 0 sampai 10 x m per lt dx dy. Selanjutnya m per lt nya kita keluarkan dan kita bisa mendapatkan 1 per m per lt 0 sampai t untuk dy dan 0 sampai 10 x dx. Selanjutnya M-nya kita coret dan kita bisa mendapatkan 1 per LT. Integral 0 sampai T dy itu kita dapatkan T. Dan integral 0 sampai 10 X dx kita dapatkan 10 per 2 kuadrat min 0 per 2 kuadrat. Selanjutnya T-nya kita bisa coret dan L-nya kita bisa masukin 10. Dan ini kita bisa mendapatkan 1 per 10 kali 50. Dan mendapatkan hasil 5 meter. Nah, ini 5 meter dari arah kiri batang. Oke, pada bagian ini kita akan membahas mengenai salah satu faktor dari equilibrium, yaitu sigma tau sama dengan 0. Berdasarkan model yang telah dibuat sebelumnya, di sini terdapat 4 buah gaya yang dapat mempengaruhi. Di mana di sini terdapat titik pusat berwarna biru sesuai dengan titik tumpu dari batang ini, yaitu titik A. Definisi torsi itu sendiri kan merupakan perkalian antara gaya yang tegak lurus dan jarak gaya tersebut ke titik pusatnya. Nah, kita tinjau satu persatu dari kiri. Di sini terdapat gaya B. Gaya B ini akan mempengaruhi benda ini berotasi melawan arah jarum jam. Maka, kita dapat menuliskan tandanya itu positif. Kemudian, gaya D. Gaya D ini dapat mempengaruhi batang berotasi searah jarum jam, yaitu ke sana. Maka tandanya negatif.
Begitu pula dengan gaya C yang mempengaruhi batang ini untuk berotasi searah jarum jam. Lalu kita dapat menuliskannya sesuai definisi torsi, yaitu FB dikali dengan jaraknya, FB dikali RB. Lalu di sini ada gaya normal. Gaya normal ini sebenarnya tidak mempengaruhi rotasi, karena dia berada tepat di titik pusat rotasinya. Akan tetapi tidak apa-apa ditulis terlebih dahulu, supaya jelas. Kemudian gaya D. Gaya D itu tadi negatif, dikalikan dengan jaraknya, yaitu RD. Lalu FC negatif juga dikalikan dengan jaraknya, yaitu RC. Lalu kita bisa substitusikan nilai-nilai yang telah ada, yaitu RB senilai 4, RA itu 0, RD 1, dan FD itu kan gaya berat dari batang ini, maka massa dikalikan percepatan gravitasi. Lalu FC senilai 80 kita masukkan, kita substitusikan, dan jaraknya yaitu 6. Lalu kita operasikan menjadi 4F, yang ini habis, lalu ini percepatan gravitasi disubstitusikan senilai 10 menjadi 10 MD, dan 80 kali 6, 480. Lalu kita dapat menyisakan di ruas kiri menjadi hanya gaya B atau F, maka menjadi 4F sama dengan 10 MD ditambah 480. Lalu kita bagi 4 seluruhnya, menjadi F sama dengan 5/2 MD ditambah 120 Newton, atau ini merupakan nilai dari salah satu parameter yang dicari, yaitu gaya B. Selanjutnya, kita akan membahas faktor lain dari equilibrium, yaitu sigma F sama dengan 0. Seperti pada pemodelan sebelumnya, tidak terdapat gaya yang mempengaruhi pada sumbu X, tapi terdapat 4 gaya yang mempengaruhi pada sumbu Y, sehingga dapat dituliskan sigma Fy sama dengan 0. Setelah ditinjau, gaya B, gaya D, dan gaya C mengarah ke bawah sehingga bernilai negatif, sedangkan gaya normal A mengarah ke atas sehingga bernilai positif. Maka dapat dituliskan gaya normal A dikurang gaya B dikurang gaya D dikurang gaya C sama dengan 0. Selanjutnya kita substitusikan nilai sebelumnya yang sudah diketahui, sehingga menjadi gaya normal A dikurang F dikurang massa D kali gravitasi dikurang 80 sama dengan 0. Karena kita akan mencari gaya normal A, ketiga nilai ini dapat dipindah ruaskan ke kanan sehingga menjadi gaya normal A sama dengan gaya B ditambah 10 kali massa D ditambah 80. Selanjutnya kita substitusikan nilai gaya yang telah dicari sebelumnya, menjadi gaya normal A sama dengan 5/2 dikali massa D ditambah 120 ditambah 10 kali massa D ditambah 80. Setelah dijumlahkan, maka didapat nilai gaya normal A sama dengan 25/2 dikali massa D ditambah 200 Newton. Kesimpulannya, sistem dalam kondisi equilibrium dengan nilai parameter gaya B sama dengan F sama dengan 5/2 kali massa D ditambah 120 Newton. Gaya D sama dengan 10 dikali massa D. Dan gaya C sama dengan 8 Newton, serta gaya normal A sama dengan 25/2 massa D ditambah 200 Newton. Sekian dari kelompok 8A, terima kasih.